Halo, selamat bertemu kembali guys untuk kita semua dalam topik video pembahasan berikut, yaitu penggantian stop lamp model F1 yang rusak dengan stop lamp model F1 yang baru. Adapun lama pemakaian stop lamp model F1 yang rusak ini, kalau nggak salah sudah hampir 3 tahun. Dan kerusakan stop lamp model F1 yang lama ini adalah mati total. Jenis stop lamp model F1 yang rusak ini adalah jenis strobo yang pemasangannya saya letakkan di sisi palang tanduk belakang dengan menggunakan perekat sealant. Stop lamp model F1 yang rusak itu yang ini ya. Ini saya sudah buka kemarin, memang sudah rusak ya. Dalamnya juga ada yang sudah berkarat banyak untuk kayak resistor atau jenisnya ya. Ini saya karena sudah retak ya, sudah rusak. Kemarin saya taruh di sini ya. Dan ini adalah stop lamp model F1 yang baru yang saya beli secara online. Sebelum kita koneksi sama kabelnya yang berklaimnya, kita akan coba cek telusuri jenis kabel yang 3 kabel ini, mana yang positif, mana yang negatif, dan untuk jenis lampu breaknya. Kita akan coba dengan menggunakan adaptor power voltage 12 volt. Sebelum kita pasang kabel ini ada 3 jenis kabel. Kita akan identifikasi mana yang masa atau ground ya, mana yang positifnya strobo, mana yang positifnya lampu senja. Ini ada hitam polos, ini ada hitam garis panjang putih, ini ada hitam titik hitam. Ini hitam titik putih ya. Jadi hitam polos, garis panjang putih, hitam titik putih. Kita akan cek dengan menggunakan adaptor power voltage. Ini hitam polos yang di 0 daripada adaptor atau ground atau masa. Sementara yang hitam titik putih saya makin plus, kita coba tenji volt, dia nyala 12 volt. Jadi positif adalah hitam putih, yang hitam polos ke 0. Selanjutnya kita akan tukar hitam putih, kita cabut, kita masukin ke hitam garis panjang putih positif. Sementara hitam polos tetap di 0. Kita masukkan dulu, kita masukkan kita hitam garis panjang putih ke positif dan hitam titik putih kita cabut. Kita masukkan 12 volt, dia mati. Berarti hitam garis putih panjang dan hitam polos di 0, dia tidak hidup, mati. Inilah resiko saya membeli lampu stop lamp model F1 yang sangat murah ya. Ini konsekuensi tidak apa-apa, tapi yang penting masih ada hidup. Artinya 0 dengan lampu dengan yang hitam polos dengan hitam garis putih yang sebagai lampu senja atau apa, dia mati ya. Seolah-olah begitulah ya. Atau lampu brake lamp, kita tidak tahu, tidak, dia mati. Kita sekarang coba cari lampu strobo di alternatif mana akan kita monitor. Tekan dulu. Sekarang selanjutnya yang terakhir adalah kita cabut lampu yang hitam polos dari 0, coba kita pindahkan hitam garis putih panjang ke 0, yang hitam bintik putih ke positif. Ini yang terakhir ya, yang ketiga. Kita injek, dia hanya hidup anteng, nggak ada lampu strobo. Artinya untuk model lampu stop lamp model F1 yang saya beli yang sangat murah harganya, lampu strobonya nggak ada dari hasil cek ini. Ini konsekuensi saya. Untuk karena tidak ada lampu strobo, sementara tidak sesuai dengan harapan saya, maka saya mau tidak mau harus menyisihkan atau menambahkan pakai flasher untuk mencapai tujuan adanya strobo di pemasangan di palang tanduk belakang. Saya akan pasang strobo karena sudah 3 alternatif, sudah 3 opsi, tidak ada lampu strobo dan ada satu lampu yang tidak sesuai, yang mati. Itu lampu penyambungan kabel hitam garis panjang dengan hitam polos tidak nyala. Itu konsekuensi saya membeli barang stop lamp model F1 yang sangat murah. Demikian. Kemudian saya akan pasang flasher untuk membuat lampu strobo. Demikian bukti bahwa stop lamp model F1 baru ini tidak mengeluarkan output jenis lampu strobo atau yang kedip, dan nanti akan saya tambahkan flasher agar fungsi kerjanya bisa kedip sama dengan lampu strobo. Stop lamp ini saya pasang nanti di sisi bawah palang tanduk besi ini, palang tanduk belakang ini. Tapi sebelum saya memasang lampu stop lamp ini, saya akan terlebih dahulu membuang besi ini karena tidak berguna ya. Saya coba memotong besi ini mengurangi beban daripada mobil ya. Jadi saya akan memotong terlebih dahulu plat besi yang ini dan tadi melepaskan besi yang putih ini yang ada di palang tanduk belakang, dan sifat beban ini hanya menambah berat beban mobil saja. Sementara fungsi tanduk belakang ini sudah cukup ampuh sebagai palang dengan berbesi panjang ini saja yang memang sudah terbukti melindungi kendaraan dari benturan motor atau maupun benda asing saat parkir atau berhenti di lampu merah ataupun parkir mundur selama ini. Jadi besi putih beratnya lumayan, ada sekitar 5 kiloan ya. Dengan plat ini juga akan saya potong nanti untuk dilepas dengan cara menggerindanya. Saya akan memotong ini untuk plat ini, mencabutnya. Saya sudah pasang ininya, pelindung untuk cat atau apa ya. Dan saya sudah proteksi untuk bodi mobil ya. Jadi saya akan menggerinda, ini saya pasang. Saya sudah menggerindanya ya, sudah lumayan banyak. Saya nggak bisa ngambil karena pakai 2 tangan, agak hati-hati ya keselamatan kerja. Jadi ini saya sudah lumayan banyak menggerindanya, sudah dalam ya, sudah dalam. Saya kerjanya sangat hati-hati ya, karena ini sebenarnya bukan bidang saya, tapi saya semua bidang harus bisa saya pelan-pelan kerjain, tapi hati-hati karena mandiri ya, ujian mandiri. Jadi ini sudah dalam, maksudnya sangat bagus lubangnya, tapi saya tidak meneruskan lagi karena sudah banyak saya ini ambil, tapi lebih hati-hati saya dan saya akan melepaskan ini dengan cara menggunakan torch gun ya, karena mungkin saya pikir alternatif pakai torch gun untuk sisa yang sedikit lagi ini yang ada lasannya ini mungkin bisa copot kali ya. Saya coba pakai torch gun. Saya pakai torch gun ya, saya panasin ini saya panasin, saya lepas ini ya, karena tadi hanya setengah aja tadi tinggal lasannya, jadi saya nggak berani ngambil risiko pakai gerinda. Yang setengah lasnya lagi, yang setengah bodinya ini, yang sininya saya torch gun dan lepas, tapi kira 10 menitan ya lepas. Oke ya.
Ini saya sudah halusin ya, kayak gerinda tadi udah finishing. Jadi kalau saya gores-gores gini nggak tajam, gak ada yang luka tangan saya, nggak ada yang kasar, halus. Dan ini hasil potongan tadi lumayan berat. Kalau saya gabung dengan besi tihiam bulat itu ada sekitar 6-8 kiloan ya. Artinya tidak ada gunanya, menurut saya sih tidak ada gunanya. Saya copot. Dan juga 8 kilo beban mobil membawa, tapi nggak ada gunanya, malah membebanin mesin ya, membebanin mobil yang ujung-ujungnya pelari beban bakar. Padahal palang ini sudah bermanfaat untuk menahan benturan atau sejenisnya ya, nggak perlu, dan ini kurang maksimal fungsinya. Jadi saya pikir tidak ada gunanya untuk apa mengotori beban mobil gitu, kendaraan. Selanjutnya saya sudah tempelkan lampu stop lamp model F1 ini di sisi bawah besi dan belakang. Saya rekatkan dengan silen ya, dan supaya kokoh saya kasih pemegang isolasi kertas. Saya tunggu kering dan keras ya, biar mengeras selama 1-2 hari lah. Saya biarin dulu biar keras karena hanya silen doang. Dan sambil menunggu proses pengerasan 1-2 hari, saya akan nyambung kabel ini. Tapi nyambung kabel ini saya akan pakai konektor ini ya, untuk mudah melepaskan kabel, yang tujuannya jika suatu waktu palang tanduk mau dilepaskan, hanya cukup melepaskan ini, jadi tidak mengganggu pelepasan tanduk belakang. Jadi ini saya sambungkan nanti di sini di 2 kabel sebagai interface-nya, interface perantara. Baru setelah nanti disambung ya, saya akan sudah keras, nanti akan saya pilox ininya, saya tutup nanti ininya, artinya tidak ada masalah lagi ya, tinggal pilox, baru nanti saya rapihan kabel belakang. Ini saya solder ya, saya sudah solder kabelnya yang menuju ke dalam sana. Nanti ini sambung ke sini, yang di sini, nanti yang di sini yang ke sini, nanti sambung sini ya. Saya akan solder lagi yang satu lagi. Ini saya solder satu lagi. Udah ya, udah solder ini, saya sudah ini isolasi. Ini saya sambung ya konektornya, dan saya isolasi ya, sudah saya rapiin. Ini saya sambung dari stop lamp menuju ke sananya ya. Perlu diulangi kembali untuk diketahui bersama bahwa stop lamp model F1 ini tidak berfungsi maksimal seperti yang telah diuji coba atau di tes sebelumnya, di mana 3 kabel stop lamp ini yang berwarna hitam polos, hitam garis putih, dan hitam bintik putih. Ternyata ada satu fungsi kerja lampu stop lamp tidak menyala untuk sambungan kabel hitam garis putih yang dikasih 12 volt dan hitam polos yang dikasih 0 volt. Artinya lampu stop lamp tidak bekerja baik dengan adanya satu fungsi kerja stop lamp yang mati, belum lagi untuk satu fungsi kerja lainnya dari lampu stop lamp yang tidak sesuai harapan, yaitu fungsi kerja strobo. Jadi stop lamp model F1 yang saya beli online dengan harga sangat murah ini ternyata tidak memiliki fungsi kerja keseluruhan lampu yang dapat beroperasi maksimal sesuai fungsi standar produk pabrikannya. Walaupun kenyataannya kondisi stop lamp model F1 ini memiliki operasional fungsi kerja yang terbatas dan tidak maksimal, di mana hanya ada satu fungsi kerja lampu stop lamp saja yang diuji masih baik, maka saya mencoba kreasi mendayagunakan dan meningkatkan hanya satu fungsi kerja stop lamp yang masih tersedia baik itu menjadi penampilan fungsi kerja stop lamp yang berkinerja optimal dan menarik hati dengan cara memasang flasher dan rangkaian kecil sederhana tambahan yang membuat peningkatan kinerja operasional stop lamp itu bisa berfungsi dalam 3 cara, yaitu 1. Saat mobil berhenti, lampu stop lamp hidup tanpa kedap-kedip. Yang kedua, saat mobil belok kiri atau kanan, stop lamp hidup kedap-kedip. Yang ketiga, mobil mundur atau atrek, stop lamp hidup kedap-kedip. Adapun rangkaian kecil sederhana tambahan yang akan mengerjakan 3 fungsi kerja tersebut adalah ini tambahannya. Saya sudah buatin, nanti akan kita pasangkan ke dalam ruang alat dongkrak ya, dalam sana. Ini akan kita pasang dan kita tes. Namun sebelum kita memasang rangkaian kecil sederhana tambahan untuk penyambungan ke step stop lamp lampu ini, ada baiknya kita memeriksa kondisi lampu LED reflektor mata kucing ini, apakah kedua lampu mata kucing ini masih bekerja baik atau timbul masalah. Pemeriksaan kondisi lampu LED reflektor mata kucing ini perlu dilakukan karena akan disambungkan ke dalam operasional rangkaian kecil sederhana yang diletakkan dalam ruang alat dongkrak mobil, sehingga pengkabelan lampu LED mata kucing yang sudah ada terpasang sebelumnya akan dibongkar dan juga dilakukan pemotongan kabel lampu karena jadinya perubahan routing kabel untuk dikoneksikan ke dalam rangkaian kecil sederhana tambahan ini. Kabel lampu LED mata kucing yang sebelah kiri sudah saya potong, ini sudah saya potong, dan juga yang lampu LED mata kucing yang sebelah kanan sudah saya potong, dan kita akan melakukan tes sebelum kita pasang ke rangkaian sederhana tambahan untuk diintegrasikan. Dalam mengetahui kondisi lampu LED mata kucing yang apakah bagus atau tidak, kita akan menggunakan adapter power voltage. Ini kabel dari LED mata kucing, ada 3 kabel ya. Satu ada yang putih polos, ada putih bintik merah, ada putih garis merah. Kabel putih polos kita anggap sebagai 0 volt, sementara 2 kabel lain yaitu kabel putih bintik merah dan kabel putih garis merah dianggap sebagai 2 mode operasi lain ya. Misalnya untuk mode lampu sign ataupun mode lainnya mode lampu rem atau yang lainnya. Dan berikut kita
akan melakukan tes dengan cara memasang power 12 volt, masukin ke lampu dari LED mata kucingnya, ini ke yang nolnya. Oke, sementara yang satu lagi kita masukin untuk yang lampu salah satu dari kabel ini kabel bintik merah, di bintik merah. Kita akan tes dengan cara memasukkan dengan power supply 12 volt dan kita lihat statusnya apakah lampu LED mata kucingnya hidup. Ternyata dia tidak hidup ya, yang ini dia tidak hidup. Kita lihat, kita tes bahwa putih polos kita akan mount ke nol dengan power adapter, dan yang putih bintik merah kita kasih ke positifnya, dia tidak nyala. Dan sekarang kita pindahkan yang putih bintik merah yang positif ke pi garis merah ya, pi garis merah. Kita akan tes, kita masukin power adapternya 12 volt dan sudah 12 volt ya, tapi tidak hidup. Artinya terjadi masalah. Berarti sambungan 0 volt polos dengan 12 volt yang bintik merah tidak masuk, sementara 0 volt yang ini yang keduanya untuk dan 0 voltnya yang positifnya yang ke garis putih garis merah tidak jelas. Berarti problem. Sekarang ada satu opsi lagi, sambungkan antara putih bintik merah dan putih garis merah. Sekarang sambungkan di garis merah ke 0 volt dan putih bintik merah ke 12 volt. Kita sambungkan, kita hidupkan power, dia menyala. Ini nyala, berarti hanya satu fungsi yang berbeda, yaitu yang lainnya rusak, kabel yang sambungan lainnya rusak. Yang hidup adalah 0 volt di putih garis merah, yang 12 volt di putih bintik merah. Hanya satu yang hidup. Mati ya, ini sudah mati, 0 volt mati. Sekarang kita pindah ke lampu LED mata kucing yang sebelah kiri. Saya ada salah potong, saya ambil di bawah kabelnya karena tadinya kabelnya di sini, saya salah potong tidak pendek ya, cuman saya nggak enak, nggak leluasa, ada spesial, saya nggak enak, saya pindahkan ke bawah. Jadi saya tepas bawah untuk pengukurannya. Untuk kabel lampu LED reflektor mata kucing yang sebelah kiri, dia kode kabel warnanya berbeda. Kalau yang sebelah kanan dia berkabel tip polos dan garis bintik merah, garis panjang merah. Sementara kalau yang LED reflektor mata kucing sebelah kiri, kode warnanya beda, dia putih polos dengan kabel putih bintik biru dan garis biru, jadi beda kode warnanya. Kita akan melakukan pengukuran untuk yang kabel lampu LED reflektor mata kucing sebelah kiri. Yang 0 voltnya saya sambung ke putih polos, yang positifnya 12 volt kita sambung ke bintik biru. Oke, kita masukin power volt 12 volt dan dia tidak hidup. Lalu kita pindahkan yang kabel bintik biru, kita pindahkan ke putih garis biru, masukkan 12 volt, dia tidak hidup. Ternyata bahwa lampu LED reflektor mata kucing yang sebelah kiri tidak beroperasi, sama seperti yang sebelah kanan, baik dari yang bintik biru koneksi ke positif dia tidak hidup, maupun putih polos garis biru kasih 12 volt tidak hidup. Dengan koneksi putih polos adalah 0 volt, dia tidak hidup, artinya tidak berfungsi. Sekarang tinggal satu mode lagi, kita balikin antara putih bintik biru dengan putih garis biru. Sekarang tinggal satu mode lagi, kita coba kita sambungkan yang 0 volt ke putih garis biru, yang 0 volt yang putih bintik biru kita sambung ke 12 volt. Kita sambung, kita kasih tegangan 12 volt. Oke, kita sambung yang positif ke putih bintik biru, dia tidak hidup, bermasalah. Beda dengan yang di sebelah kanan. Sebelah kanan adalah yang merah ya, kode merah, dia positif putih bintik merah positif, sementara yang 0 volt adalah garis merah, dia hidup. Tapi ini tidak mau, yang kode birunya beda dengan merah, putih bintik biru 12 volt, sementara garis biru 0 volt, dia tidak hidup. Artinya terjadi masalah, tidak sama dengan sana. Coba saya mau mengukur apakah benar yang rusak. Saya putar yang 0 volt 12 volt, saya putar terbalik ya. Yang putih garis biru saya bikin 12 volt, sementara yang putih bintik biru saya bikin 0 volt. Saya putar ya, beda dengan yang sebelah kanan, reflektor mata kucing sebelah kanan beda. Saya kasih 12 volt ya, saya kasih yang dia hidup, berterbalik antara kanan kiri terbalik. Kalau yang di sebelah kanan 0 voltnya adalah putih garis merah, kodenya warna merah. Kalau yang 12 volt adalah putih bintik merah, dia 12 volt nyala. Tapi di sini kodenya biru, dia terbalik. Yang putih garis biru dia harus 12 volt, sementara putih bintik biru dia harus 0 volt, terbalik. Artinya dia bisa hidup. Artinya dua lampu LED reflektor mata kucing yang saya pasang sudah lama ya, dia mempunyai koneksi yang berbeda dan kode warna yang berbeda. Sana kode merah, yang sebelah kanan, sebelah kiri adalah kode biru, sambungannya pun berbeda, tidak standar. Tapi saya bisa menyesuaikan nanti untuk nyambungan ke rangkaian cil sederhana. Demikian sebagai panduan kenapa perlu diadakan pengecekan ulang untuk memastikan apakah lampu LED reflektor mata kucing benar-benar bagus. Dan terbagus bisa satu mode yang beroperasi, ntar yang lain rusak tapi masih bisa dipakai untuk bisa tidak salah sambung ke dalam rangkaian cil sederhana tambahan. Demikian. Selanjutnya kita akan membuka isolasi untuk ini. Kita akan melakukan pembersihan untuk menuju pilox pilox dari bar palang tanduk belakang. Kita buka dulu isolasinya ini untuk kemudian kita bersihkan. Kita akan melakukan pilox, kita bersihkan dulu, lalu saya pilox, itu kita menuju ke wiring untuk rangkaian sederhana tambahan. Saya akan bersihkan dulu sebelum di pilox, pakai kertas ampas yang halus. Tadi saya sudah lap basah, jadi saya gosok-gosok, keringkan pakai tisu, lalu saya ampas, sebelum saya pilox. Saya sudah tutup dengan plastik dan saya sudah tutup ini, saya akan pilox.
Oke, bumpernya sudah yang bekas gantungan itu saya sudah saya piloks ya. Udah tunggu keringnya aja sampai besok ya. Ini juga udah rapi, yang kabelnya ini sudah ini, tapi saya mau rapikan lagi yang kabel-kabel belakang. Dan nanti setelah rapi, nanti akan kita sambungkan stop lamp ini ke rangkaian kecil sederhana 3 mode lampu, yaitu lampu sein, lampu rem, dan lampu atrik mundur. Akan kita gabungkan ke dalam rangkaian yang di dalam sana. Selanjutnya saya sudah menyambungkan beberapa kabel-kabel yang terkait dengan rangkaian kecil sederhana ini, seperti kabel rem atau berhenti, kabel atret atau mundur, dan kabel sein kiri dan kanan saya sudah sambungkan dan saya konekkan semua yang terkait dan sudah selesai. Nanti akan saya tempatkan di dalam ini. Namun sehubungan dengan penyambungan sudah selesai, dimensinya lebih besar dari yang tadi tidak ada kabel ya. Jadi saya pikir saya tidak akan gantung seperti sebelumnya saya gantung. Saya akan masukkan dalam satu wadah biar dia lebih stabil posisinya. Namun saya berpikir wadah yang agak lebih besar dari ini, jadi dia bisa stabil seperti kotak gitu. Dan tadi siang aja saya ke dapur, saya lihat ternyata ada wadahnya. Saya pakai wadah kotak di sampo ya. Saya ini dia, ini dari Dove. Tadi saya ambil, saya ini kosong sudah lama ya di dalam kotak buangan. Saya ambil, saya potong tadi barusan, ini saya belah. Saya langsung ini, nanti inilah saya masukkan ke dalam wadah ini. Jadi saya ukur, saya kan ke wadahnya, saya coba masukkan ke dalam sini. Ini pas banget ya, cuma nanti akan saya gedekan lagi. Saya sudah tandain, ini pasti tinggal dikit lagi, coakin dikit yang ini. Nanti akan saya potong dulu. Saya sudah potong cutter ininya, sesuaikan dengan bentuknya yang rangkaian kecil sederhana ini, dan akan saya coba tes ke dalam, dan saya sudah lubangin. Oke, kita try dulu. Saya sudah masukin ke dalam wadahnya ya, wadahnya yang dalam sana tuh, yang ini ya, ini saya masukin udah ke sini, dan ini udah aman ya, udah saya ikat, dan ini tidak mengganggu. Ini kebetulan ada 2 pin dari flasher, tapi saya sudah coba, dia tidak mengganggu. Kalau pasang dongkrak dia tidak mengganggu, bebas ya, bisa dilihat ini tangan saya, dia tidak mengganggu, bisa kelihatan ya, walaupun dia keluar 2 pin flasher itu agak keluar sedikit, yang lainnya aman, tapi 2 pinnya penyucuknya untuk flasher itu agak keluar, tapi dia tidak mengganggu walaupun dia keluar. Saya pikir udah oke ya, selesai ya. Oke, kita lihat secara detail 2 pemasangan dongkrak di posisinya. Ini kita lihat ya, dia tidak bersentuhan. Ini dia, ini rangka besinya yang ini, yang ada label itu garis lurus tarik belakang, rangkanya dongkrak. Itu yang kabel warna merah yang ada latar belakang merah jambu, yang warna hitam kabel itu dia tidak bersentuhan ya, aman. Setelah kita pasang di sana di dalam alat ruang dongkrak di pinggir sisi kanannya belakang mobil paling dalam, kita akan coba tes untuk fungsi daripada rangkaian sederhana ini, daripada fungsi rem pertama, kedua fungsi sein kiri dan kanan, 3 lampu atret mundur. Selanjutnya kita akan tes, kita akan tutup pintu bagasi dan tes rangkaian sederhananya. Saya tutup pintunya, kita mau tes. Saya akan tutup pintu mobil. Hidup. Hidup, lampu sen kanan. Sekarang saya coba lampu sen kiri. Hidup yang bawah, stop lampnya hidup. Lampu mata kucingnya hidup, lampu sana hidup. Ini untuk lampu sen kanan dan sen kiri. Kali ini kita coba untuk rem. Kita akan coba lampu atrik, retret mundur. Hidup, mundur, hidup, ya. Sudah kita buktikan tes rangkaian kecil sederhananya bahwa untuk operasi rangkaian kecil sederhana dia memiliki 3 fungsi. Yang pertama lampu retreat, mundur, atrik. Yang kedua lampu rem, stop. Yang ketiga adalah sein kanan dan sein kiri. Semua berfungsi normal. Kalau lampu rem diinjak, lampu sein kanan untuk tak tidak bisa hidup. Cara kerjanya untuk rangkaian kecil sederhana itu untuk 3 fungsi. Yang pertama, jika rem diinjak dan pada saat yang bersamaan lampu sein kanan atau lampu sein kiri hidup, ya nyala, dia akan mati karena dia lebih mengutamakan lampu rem. Dan kedua, jika posisi atrik mundur dan kebetulan juga lampu sein kanan dan lampu sein kiri hidup, lampu sein kanan tidak hidup karena diperlukan adalah lampu atrik mundur atau retreat yang hidup. Demikian dulu kerjaan untuk rangkaian kecil sederhana dari pemakaian stop lamp untuk meningkatkan fungsi kerjanya dengan cara 3 mode, yaitu mode retreat mundur, mode kiri sein kanan sein kiri, mode rem atau stop sudah difungsikan dan berhasil. Dan saya pikir cukup sedemikian dan bisa ditunggu untuk video berikutnya. Sementara video yang untuk shock tailgate-nya saya belum bisa kerjain karena kebetulan agak mahal ya, juga ada pensiun, jadi saya akan kumpulkan dulu dananya. Nanti setelah saya ada dana, saya akan beli shock tailgate-nya, baru akan saya videokan kembali. Demikian dahulu, jangan lupa subscribe please dan like-nya. Terima kasih.